Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah kembali kita bisa bersua bersilaturahim setelah 2 minggu libur karena undangan takziah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan taklim kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Saya bawa 2 kitab malam hari ini, kitab fikih dan Al-Manhajus Shawih. Kita bahas fikih terlebih dahulu. Terakhir bahasan kita tentang hukum meminum bekas minuman atau bekas wadah yang dipakai oleh binatang atau manusia. Nah, kalau bekas manusia halal, suci, bersih, maka tidak boleh jijik kita bekas wong, apalagi bekas isi rumah dewek, bekas laki, bekas bini, ya kan? Nah, bahkan kalau Rasulullah dan istri beliau itu Aisyah radhiyallahu anha, itu selalu Rasul dan Aisyah itu ketika minum misalnya itu akan mencari bekas bibirnya Rasulullah. Itu Aisyah. Demikian pun sebaliknya. Itu saking mesrahnya ya. Romantisme Rasulullah dan para istrinya itu luar biasa. Nah, jadi bukan cuma waktu baru jadi bayi mesrahnya itu, seterusnya. Bahkan saya sampaikan di ceramah Sukomoro Tembari di pernikahannya adik dari Pak Yudi, itu Rasulullah itu romantismenya itu sampai beliau meninggal dunia. Jarang-jarang kita meninggal di pangkuan istri gitu. Ya, jarang cerita itu. Dan ini riwayat dari Rasulullah langsung. Meninggal di pangkuan istrinya. Ya, ini menunjukkan bahwa cinta Rasul itu luar biasa kepada pasangannya. Tapi tetap tidak mengalahkan cinta beliau kepada kita umatnya. Ya, maka kalimat yang terakhir yang beliau ucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Dan nanti di akhirat juga kalimat yang beliau ucapkan setelah dibangkitkan dari kuburnya adalah juga mempertanyakan kaifa ummati wa aina ummati, bagaimana kondisi umatku dan di mana umatku sekarang. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail yang hadir pada waktu beliau dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah itu, jadi bekas manusia suci halal, bekas binatang yang halal dimakan pun boleh ya, jadi tidak najis. Misalnya ember kita atau air minum kita atau air kobokan kita biasanya diminum oleh kucing ya, maka itu tidak masalah, tidak najis. Bekas minum sapi ya kan boleh, mandak luat. Ada air sember biasanya ya, dekat rumah tuh biasa kan banyak sapi. Ayu aku tuh banyak sapi, nyangonan sapi, nyangonan kambing. Kadang kita naruh air sember rencana untuk nyuci misalnya, datang sapi, habis diminum. Tapi kan bekas sapi kadang-kadang ada meninggalkan bekas rumput, ada tanah agak kotor. Tapi itu tidak najis, boleh. Ya, asal kita tidak luat be kalau nak menggunakannya lagi. Nah, bekas hewan yang najis itu yang tidak diperkenankan, yaitu bekas anjing dan babi. Nah, itu yang menjadi najis juga, bahkan wadahnya itu harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya pakai tanah. Jadi bekas minum, bekas makan selain babi dan anjing itu tetap suci. Apalagi bekas manusia, maka tidak boleh luat dengan manusia. Ya, kasana. Maka aku ni alhamdulillah ya, hobi ngabisi makanan siswa anak itu. Kadang-kadang anak sembur makan tak habis, kita ngabisnya. Akhirnya lama-lama numpuk. Jadi gemuk ini. Ya Pak Ketua ya. Oke, itu bahasan kita terakhir. Sekarang kita bahas al-awani, bab tentang bejana. Bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita minum pakai wadah, makan pakai wadah ya. Wadah air dan lain sebagainya menggunakan wadah atau bejana. Hukmu istimali awanidz dzahab wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang terbuat dari perak, dari emas. Bagaimana hukumnya? Sepakat ulama hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ini berbeda dengan hiasan. Kalau pakai perhiasan, gelang, cincin, ya anting, kalung, ya, atau gelang kaki untuk perempuan. Kalau perhiasan,
tapi digunakan emas dan perak tadi untuk bejana, cangkir gitu dari emas, piring dari emas, sendok dari emas, ya, maka hukumnya haram dan berlaku bagi laki perempuan. Kalau perhiasan tadi hanya bagi perempuan, bagi laki-laki haram. Maka ada acara di kita ini kadang tukar cincin. Kalau untuk perempuan iya, tapi untuk laki-lakinya tidak boleh tukar cincin, apalagi masang ke lah, megang-megang itu, padahal baru tunangan itu belum halal, bahkan setengah halal pun belum. Ya, masih haram tunangan itu. Baru halal itu ketika sudah ijab kabul. Kalau baru tunangan, apalagi baru pujaan, belum halal. Pegang-pegangan, tukar cincin belum. Tak ada masang cincin nak megang, apa pacak ngembus gue? Tidak baca, masang kenian. Dan masang itu nak megang. Nah, ini tradisi bukan Islami. Ya, kakek yang bujang-bujang, yang gadis nak lamaran, tidak perlu pakai tradisi itu. Itu bukan tradisi Islam. Saya pun ketika menikah dulu 2011, ini sudah resmi nikah Pak Aris. Sudah resmi, sudah ijab kabul, kan biasanya suruh oleh ketip, waktu itu ketipnya Rudi Hartono. Ya, saya nikah 2011. Itu disuruh pasang. Saya waktu itu kebetulan kalung. Yang hadir itu guru saya Ustadz Nawawi Danci Al-Hafiz. Beliau yang waktu itu khutbah nikahnya. Saya segan sama guru, karena masang kalung kan tentu nak ya rada-rada meluk dikit kan. Nak seperti itu saya segan sama guru. Nggak enak di depan kiai saya, depan kiai Balian, di depan Ustadz Rihal, nak model mah itu walaupun sudah resmi menikah. Maka saya rubah tradisi yang masang-masang itu. Serahkan saja wadahnya. Jadi wadah kalung yang pakai wadah merah itu bentuk hati, ya itu saya serahkan ke istri. Pasang wadah juga kakek, tidak lemak. Kakek pasangnya nih ya kan. Setelah itu merasa tidak nyaman, karena kemesraan itu tidak ditontonkan. Itu urusan privat, ya, urusan privasi. Jadi menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak haram bagi laki perempuan. Nah, kalau yang berhiasan tadi hanya bagi perempuan yang halal, bagi laki-laki haram, ya, tidak diperkenankan. Kalau nak pakai cincin batu aki tidak apa-apa, ya, ya boleh itu. Perak tetap tidak boleh. Batu. Oke, jadi bejana itu artinya untuk jadi wadah, jadi perabot, termasuk apa, dijadikan alas untuk kursinya, kursi rajo-rajo misalnya emas. Kalau rajonya muslim haram menggunakan itu, ya, ya, kalau cat emas tak apa-apa, cat baik itu. Kalau emas nian, nah itu tidak boleh, ya, cat emas boleh, emasnya yang tidak boleh. Termasuk menggunakan bagi laki-laki, ya, al-harir wad-dibaj. Al-harir wad-dibaj. Harir wad-dibaj itu apa? Sutra halus dan sutra kasar. Pokoknya seluruh jenis sutra bagi laki-laki haram. Nak dibuat apa baik, kecuali darurat, tak kati kain lain. Tapi agak ironis juga, ya, kain lain tak kati sutra do, padahal sutra itu mahal, kan? Tapi kalau memang darurat maka boleh. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Tidak boleh makan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Ini hadisnya. Tidak boleh juga makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena menggunakan emas dan perak untuk bejana, alat makan kita dan sebagainya, perkakas kita, itu hanya untuk orang kafir di dunia, untuk kita itu di akhirat. Di akhirat kaget bebas, ya, tidak ada larangan sedikit pun. Seluruhnya halal untuk orang yang di surga nanti. Tapi di dunia kita sebagai ujian. Sebagai ujian, karena dilarang ini, dilarang itu sebagai ujian. Tapi kalau kita banding antara larangan dengan yang tidak dilarang, itu lebih banyak yang tidak dilarang. Contoh binatang yang bisa dikonsumsi, yang haram kan hanya beberapa. Sisanya lebih banyak yang halal. Seluruh jenis ikan halal. Jadi kalau dihitung lebih banyak yang halal Pak Ketua daripada yang haram. Jadi seharusnya kita bersyukur. Nah, yang diharamkan tadi itu sebagai ujian, nurut apa tidak kita diatur. Kagak tidak nurut diatur. Seluruh kan ada aturan, ya. Maka kita sedang diuji oleh Allah. Ini hamba baik apa tidak ini?
hamba yang soleh apa tidak? Kalau yang soleh kan nurut diatur. Karena kita yakin aturan itu pasti demi kebaikan. Ya, demi kebaikan kita bersama. Hukmu istimalil awani al-mudabbabah bidh-dhahab aw al-fiddah. Nah, kalau tadi murni wadah kita terbuat dari emas dan perak, haram. Bagaimana kalau wadah itu hanya ditambal, mudabbabah, bocor panci kita ditampal pakai emas, woi pakam ya. Panci bocor ditampal pakai emas, kan? Nah, itu mana itu? Atau ditampal menggunakan perak. Yuhramu istimalu ma dubbiba bidh-dhahab mutlaqan. Kalau tampalan tadi menggunakan emas, walaupun sedikit kan, tentu tampalan itu dikit, ya, bukan banyak. Yang namanya nampal itu dikit, lebih banyak, bukan tampalan namanya. Maka tetap haram, dan haramnya mutlakon, secara mutlak. Makna secara mutlak itu tidak kati toleransi. Apapun pokoknya haram. Haram telak uji orang penggembala itu. Jadi kalau haram telak itu timbean itu. Tidak kati lokak nak halal walaupun dikit. Itu arti haram telak. Tidak boleh sedikit pun. Tidak ada peluang nak menghalalkannya. Itu kalau sudah disebut haram telak. Jadi telak itu bahasa Arab mutlak. Orang tubuh ini nyingkat-nyingkat, mutlak jadi telak, ya kan begitu ya. Haram nian, nah itu maknanya tuh. Kalau tambalan tadi menggunakan emas, mana kalau tambalan tadi menggunakan perak? Nah, kita baca dulu ibaratnya, ya. Sawaun akanat ad-dabbah saghirah am kabirah. Tampalannya tadi besar ataupun kecil tetap haram. Wa amma tadbib bil fiddah fa in kanat dabbatan saghiratan li ghairi zinatin jaza. Nah, kalau tampalan tadi menggunakan perak dan hanya sedikit, tentu pasti dikit yang namanya nampal tuh. Kalau lah banyak muang beli yang baru ya banyak. Apa nak ditampal lagi? Nah, kalau tampalan sedikit menggunakan perak dan memang darurat penting ya, bukan demi perhiasan atau nak ngancakmu, jengoklah tampalan panciku perak, ya. Bukan untuk zina itu perhiasan, maka halal, boleh, ya. Kalau hanya sedikit, dan tentu pasti sedikit, tidak mungkin banyak. Oke, hukmu istimalil awani al-muttakhadah min al-ma'adin an-nafisah. Hukum menggunakan bejana, wadah, perkakas yang terbuat dari al-ma'adin an-nafisah, dari permata yang berharga. Jadi kalau emas, perak haram. Nah, mana kalau pakai permata? Ya, pakai intan, ya, pakai berlian, dilarang apa tidak? Yajuzu istimalul awani al-muttakhadha min al-ma'adin an-nafisah min al-mas wal-lu'lu' wal-marjan wa ghairihima li'adami wurudi nassin bin nahyi anha. Boleh. Jadi yang dilarang itu cuma emas dan perak. Kalau wadah kita, bijana kita terbuat dari almas. Almas itu intan, ya. Lu'lu' wal marjan itu berlian. Lebih mahal sebenarnya, tapi boleh. Karena apa? Tidak ada hadis yang melarang secara tegas. Hadis yang melarang itu hanya menggunakan emas dan perak. Dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis. Orang yang makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak, innama yujarjiru fi batni jahannam. Itu hadisnya. Saya ngapal hadis itu kelas 2 MTS tahun 96. Masih hafal walaupun jarang dipakai. Nah, itulah keunggulan ngapal hadis. Asal sudah hafal, walaupun tak diulangi, ada saja yang nyentil ingatan tadi langsung hafal. Nah, beda dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu kalau tak diulangi hilang. Kalau hadis atau hafalan selain hadis, selain Al-Qur'an, itu ingatannya lebih lama. Oke. Jadi kata Rasul dalam hadis itu, orang yang makan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu sama halnya dengan memasukkan api neraka ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya. Ya, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Nah, tapi untuk yang terbuat dari intan, berlian, mutiara, ya, piringnya dari mutiara, ya kan, gelasnya dari mutiara, lengkap-lengkapnya ya, halal. Alasannya tidak ada larangan tegas. Nah, kalaupun ada yang melarang itu paling dikias, dalilnya kias. Kalau emas saja dilarang, apalagi yang lebih tinggi harganya dari emas. Itu pakai dalil kias kalau yang melarang. Nah, bagi yang membolehkan,
Tidak ada hadis. Jadi silakan nak pakai pendapat yang mana. Ya, gitu. Terakhir, hukmu istimali awanil kuffar, hukum menggunakan bijana orang kafir. Kita mungkin berkawan, ya, atau ada sanak orang non muslim, bertandanglah kita ke rumah dia, ya, makai mangkoknya, piringnya, sendoknya, wadahnya, duduk di kursinya, makai bajunya. Mana itu hukum itu? Nah, ini sudah dibahas oleh para alim ulama. Yajuzu istimalu awani ghairil muslimin lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala faghsiluha wa kulu fiha. Jadi hukumnya boleh menggunakan bijana, ya, punya orang non muslim, punya orang kafir, termasuk menggunakan bajunya. Tapi kata Nabi faghsiluha wa kulu minha. Cuci dulu, basuh dulu, baru boleh menggunakan, ya, wadah atau pakaian punya orang non muslim tadi. Boleh. Nah, cuma tentu udah enak, ya kan. Nak nyuci kan dia tersinggung, ya kan. Tapi biasanya mereka sudah pengertian. Jadi kalau minum dia pakai air daerah seperti ini. Kita kadang-kadang agak ada adil juga, ya. Merek daerah disebut Aqua, ya kan. Daerah. Nah, saya tidak mau dianggap orang yang anak bohong, ya. Daerah sebut kan. Jadi itu aman, halal, ya. Selama kita tahu pencariannya halal. Ya, misalnya non muslim tadi adalah, ya, dia jual bahan bangunan kan halal, dia jual toko kelontongan halal. Cuma kalau tahu, tidak usah kan non muslim, orang Islam tapi toke narkoba, lah tahu pencarian dia dari narkoba, jual minuman keras, ya kan, dia bos betina, apa namanya itu bos germo, lah tahu pencariannya tak halal, walaupun orang Islam haram dimakan, haram diminum, walaupun wadahnya bukan emas dan perak, ya, gitu. Jadi kalau nak menggunakan bejana atau pakaian tempat orang di rumah orang yang non muslim, maka dicuci dulu, ya, gitu. Oke, udah jelas bahasan kita tentang bejana. Ada nak ditanyakan? Kalau emas kan tidak boleh dengan perak. Nah kalau bersasi dulu. Bersasa tidak apa-apa. Bersasa bukan emas, bukan perak, eh? Bersasa. Katanya ada yang kata kalau bersasi itu lambat ke emas. Uji be mas kalangan itu tuh. Iya, bersasa. Suasa, bukan emas kan? Emas muda, ya. Kalau memang dia termasuk emas, maka haram. Ya aku tidak tahu juga bersasa itu mana. Itu Emas muda, emas tapi muda, ya. Bukan 24 karat. Oh, karatnya yang kurang. Ya banyaklah batu cincinnya, ya. Bersasa. Okey, ada lagi? suaso. Bersasa. Yang pakai pertanyaan Ustaz dari saudara Zulfika. Hukum meminum dari bekas orang kafir, contoh seperti orang air biasa. Ya, kemarin sudah dibahas. Jadi bekas orang kafir itu ya boleh, ya, diperkenankan karena manusia itu suci. Yang najis itu disebutkan ada Al-Qur'an. Innamal musyrikuna najasun. Ya, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud najis itu bukan fisiknya, tetapi keyakinannya yang kafir, yang musyrik itu. Jadi kenajisan orang musyrik, orang kafir itu bukan pada jasadnya, bukan pada fisiknya, tapi keyakinannya yang bertentangan dengan keimanan kepada Allah SWT. Jadi secara lahir dia samucak gitu bersih, salaman boleh, ya, muamalat boleh, tapi keyakinan dia itu yang bertentangan dengan agama Allah itu yang najis.
Ya. Walaupun ada ayatnya innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, kita baca tafsir, jangan hanya baca ayatnya saja. Maksud najis di situ keyakinan dia yang menyekutukan Allah. Nah, itu yang najis. Di dalam wadah air kita tuh ada vitamin itu kita gunakan. Kadang-kadang kucing itu minum di air itu. Minum dari itu. Ya, kucing. Tapi aku yakin tidak lagi rasa nanti. Putar itu zaman Kas kucing. kucing. Ya, ada apa-apa. Maka ketika kucing itu minum di wadah kita itu jangan dikejutkan. Jangan dikejutkan. Ya, biar kelak kalau dikejutkan kagak dia masukkan keluarkan air liurnya, ya kan? Atau memuntahkan makanan yang dia makan. Misalnya dia tadi baru makan apa, ya, akhirnya keluar. Nah, keluarnya isi perutnya itu yang najis itu. Jadi biarkan saja dia minum, jangan dikejutkan, jangan diubar, kaget ditekerapu, mengeluarkan isi perutnya. Kan isi perut kita itu termasuk muntah gitu tuh najis. Yang mengeluarkan isi perut itu yang menjadi najis. Tapi kalau dia hanya sekedar minum, kan dia minum kucing biasanya hanya lidahnya saja, hanya menjulurkan lidahnya, maka tidak apa-apa. Jangan dikejutkan tadi. Atau bisa jadi najis kalau kita tahu kucing tadi baru makan buntang misalnya. Nah itu ya, kucing tadi baru makan buntang, jelas masih ada bekas-bekas di mulutnya buntang tadi. Dan kita tahu sudah dia makan buntang tadi, yang tentu najis buntang itu, langsung dia minum di ember tadi, maka itu yang bisa jadi najis. Ya, tapi kalau kita yakin kucing kita bersih, kucing di rumah itulah, nah, yakin itu tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Terus kalau misalnya tanpa sadar kadang-kadang kucing itu makan makanan di laut itu dimakan juga nggak tahu gitu mau nih ada keraguan gitu makan kan. Iya. Sayang ya. Itu apa tahu? Iya. Jadi ada hadis Nabi itu da'ma yuribuka ila mala yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Jadi kalau ragu-ragu ya tinggalkan, ambil yang paling aman. Tapi kucing itu tidak mungkin dia dianu juga loh ya, pasti biasanya cuma siko. Untuk meyakinkan mungkin perlu diperiksa ada tidak bekas gigitan. Ya, kalau misalnya sayang tidak apa-apa dimakan bekas kucing itu. Ya, jangan ambil bekas anjing. Kalau bekas kucing tidak apa-apa. Kan sudah dibahas 3 minggu yang lalu bahwa bekas hewan yang halal dimakan ya itu bersih. Ya. Nah, kucing walaupun haram dimakan, kucing itu haram dimakan, tapi dia termasuk binatang yang halal dipelihara. Ya, dalam hadis disebut yatufu ya, dia hewan yang biasa berkeliaran di sekitar manusia. Dia memang haram untuk dikonsumsi, makanya haram dibunuh. Ya, jadi kucing itu haram dibunuh, haram dikonsumsi, tapi halal untuk dipelihara. Ya, jadi dia hewan yang biasa bergaul dengan kita. Maka sulit juga kalau bekas makannya, bekas minumnya, misalnya di makanan kita harus dilarang sebagaimana bekas babi dan anjing. Ya, jadi tidak dimasalahkan ya. Jadi masih boleh, bisa diperkenankan. Tentu kalau tak meluat, itu jadi masalah. Ambil yang yakin baik. Da'ma yuribuka ila mala yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang lebih meyakinkan. Sampaikan lagi dari Ustadz Kamril Nurman. Kan ini saya jadi imam di masjid, terus dia balik ke rumah, ngimami pola yang di rumah tuh boleh tak? Saya jadi imam di masjid, imami di rumah. Ya. Boleh, hukumnya jadi sunnah bagi dia. Hukumnya bagi orang yang sholat kali yang kedua itu hukumnya sunnah.
Ya, tidak wajib lagi. Tapi dia wajib berniat jadi imam. Itu bedanya. Kan niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Niat menjadi makmum itu hukumnya wajib. Kalau makmum tak niat jadi makmum, hukumnya tak sah sholatnya. Ya, bukan hanya berjamaahnya, tapi sholatnya betul-betul tidak sah. Nah, untuk niat jadi imam, ya, hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau dia sholatnya 2 kali, di rumah tadi sudah sholat, jadi imam juga kebetulan, pas di rumah balik ngimami anak bininya belum, ya, yang belum sempat sholat isya misalnya, maka hukum berjamaahnya itu, hukum niat jadi imamnya jadi wajib. Ya, walaupun status sholat isya-nya menjadi sunnah bagi orang yang sudah sholat 2 kali itu. Ya, kenapa jadi wajib? Karena sholat itu, saya lupa alasannya. Ya, jadi dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin itu termasuk sholat yang mu'adah, sholat yang diulang. Kalau dikerjakan dengan berjamaah, maka sholat itu harus sang imam harus berniat jadi imam, wajib berniat jadi imam supaya sah sholatnya yang kedua itu dia jadi imam. Tapi di sholat yang pertama sunnah menjadi imam, niat menjadi imam. Ya, di sholat yang kedua dia wajib berniat untuk jadi imam supaya sholatnya sah, bukan hanya dapat pahala jamaah saja. Jadi boleh. Nah, tapi maksimal hanya 2 kali. Kaki ada rombongan ketiga nak ngajak puluh sholat nyuruh imam puluh, nah itu tidak boleh. Cukup 2 kali. Ya, ngulangi sholat dalam satu waktu itu. Oke, ada lagi? Ya, Pak Gopar. Dalam Al-Quran kan ada ayatnya Wal yatalattaf. apa ada kemuliaan. Ya. Ayat itu yang akan tulisnya agak besar itu. Apa ada kemuliaan, apa ada keistimewaan. Wal yatalattaf itu di juz 15 ya, tengah-tengah. Nah, itu bukan ada hal-hal tertentu ndak. Kalau dulu dicetak merah itu, di Quran lama cetak merah. Kalau sekarang itu hanya dicetak tebal, tinta hitam tapi cetak tebal. Maka dulu orang mengaitkannya dengan mistis itu, sehingga banyak Quran zaman dulu itu bolong, disileti kawan, dibuat jimat. Padahal itu tidak ada nilai-nilai mistis tertentu ndak. Itu hanya kata-kata yang paling tengah-tengah di Al-Quran. Jadi dari ribuan kosakata di Al-Quran, kata wal yatalattaf itu adalah yang paling tengah-tengah. Ibarat itu ada 100 kata. Nah, kata yang pertengahan dari 100 berarti 50 ya, 50. Nah, antara 51 50 51 itu kata tengah-tengahnya. Itulah kata wal yatalattaf. Hanya itu sebenarnya. Ya, tidak ada nilai mistis atau kemuliaan tertentu, tidak ada. Ya, hanya sebatas itu. Maka di Al-Quran sekarang tidak dicetak merah, kaget disilet di kawan puluh jadi jimat. Ya, nah, tidak benar kalau dibuat seperti itu. Justru yaitu penistaan Al-Quran. Masa Al-Quran disileti, diambil ya. Al-Quran itu untuk dibaca, untuk jadi hidayah bagi kita, bukan untuk dibuat jimatnya itu. Kalaupun nak jadi jimat, ya diramalkan sehari-hari. Baca terus Fatihah sering-sering ya. Insyaallah itu sudah punya kemuliaan untuk kita yang rajin ngamalkannya. Oke, ada lagi? Terakhir kita bahas kitab Al-Manhaj Islami. Ini untuk rambu-rambu. Sekarang kita lagi heboh-heboh, supaya kita tidak basing-basing, tidak miluk-miluk. Maka sengaja saya sampaikan, tadi sore juga saya sampaikan di pengajian ibu-ibu di rumah,
tentang bab ini di kitab Al-Manhajus Sawi karya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Uqubatul munkirin ala ulama was salihin. Hukuman bagi orang-orang yang mengingkari para ulama dan orang-orang soleh. Sekarang ini kan saling serang, saling adu, saling fitnah, ada adu domba. Nah, supaya kita tidak milu-miluan. Ya, jangan temilu. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Qala al-ulama rahimahumullah taala. Innal wuku' binahwi ghibah aw namimah fi ahli ilmi min kabairidz dzunub. Melakukan ghibah dan namimah. Ghibah itu ngupat. Namimah itu adu domba. Terjadi kan sekarang? Jangan milu. Kalau nak selamat ini zaman akhir, zaman fitnah. Yang milu-miluan akan kena fitnah ini, akan terbawa arus. Maka lebih selamat diam. Kalau tidak baca ngapu-ngapu. Kalau punya kuasa ya silakan. Kalau tidak baca minimal diam. Kalau nak komen pertengahan baik. Ghibah dan namimah pada ahli ilmu termasuk dosa besar. Jadi sama cak ninggalkan sembahyang, sama cak berzina, sama cak mabuk, sama cak berjudi hukum. Ya. Fafailuhu fasikun, pelakunya fasik. Jadi yang menguatkan ulama, yang menjelekkan ulama, yang fitnah ulama itu fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Mardudatus syahadah, mardudus syahadah, kesaksiannya ditolak, berarti tidak boleh jadi saksi nikah, tidak boleh jadi saksi di pengadilan, kesaksiannya ditolak. Karena dalam Islam orang yang jadi saksi itu harus orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang soleh, yang tidak fasik. Maka kalau nak nikahkan anak kaget, yang saksi itu seharusnya orang alim. Itu kan kadang-kadang yang jadi saksi itu biasanya mana? Pejabat, ya kan? Kalau pejabat yang alim tidak apa-apa. Kalau pejabat belum tahu. Maka lebih yakin ambillah saksi pernikahan itu orang-orang yang soleh, walaupun bukan kiai. Wa ala waliyil amri al-mubalagha fit tankil bihi li alla yakuna dzari'atan ila ihtiqaril ulama. Dan seharusnya bagi waliul amri, pemerintah yang punya kuasa harus nyetop ya ujaran-ujaran ghibah dan namimah itu. Jadi pemerintah kan punya kuasa. Di stop ya ujaran-ujaran yang mencaci maki para ahli ilmu, para ulama. Wa hadza idza lam yastahilla adahum wa ihtiqaruhum aliman bidzalik. Nah, hukumnya fasik ini ya kalau dia tidak menghalalkan perbuatannya mengupat dan namimah ulama itu. Jadi cuma apa? Kebiasaan baik. Ya. Tapi dia tidak menghalalkan perbuatan ngupatnya itu. Oleh karena kebiasaan, ya lah biasa ngomong tidak benar, ya kan? Bahkan ulama pun dicaci maki, dia hanya melakukan dosa besar. Wa illa fahuwa murtadun yuqtalu bi riddatihi idza lam yatub. Tapi kalau dia menghalalkan, artinya dengan senang hati, ya bahkan dengan bangga mencaci maki ulama, siapapun ulamanya, maka dia sudah murtad. Nah ini bahayanya. Uji tadi tidak usah milu-milu. Ya. Kalau sampai menghalalkan perbuatan namimah dan ghibah terhadap ulama tadi, fahuwa murtad. Udah murtad, udah kafir. Kan bahaya ini. Nah sekarang di medsos tak biasa baik. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan orang murtad hukumnya, kalau hukum Islam itu dibunuh. Bidharbi unuqihi, dipancung. Kalau hukum Islam. Untungnya Indonesia bukan hukum Islam. Jadi kalau itu cukup taubat. Kalau dia sadar ini salah. Wa qad jurriba annahu man waqa'a fil ulama umtuhina bisu'il khatimah wal iyadu billah ta'ala. Dan sudah banyak terjadi, sudah mujarrab, sudah terkenal, ya, sudah teruji sepanjang masa ini banyak sejarah sudah kita pelajari orang-orang yang menyakiti ulama itu su'ul khotimah, mati su'ul khotimah.
Itu sudah banyak terjadi. Wa qala Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, man waqa'a fi 'ardi waliyyin ibtalahu Allah bi mautil qalb. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa merusak kehormatan wali Allah, merusak kehormatan wali Allah, maka Allah akan mengujinya dengan bimautil qalbi, kematian hatinya mati. Wong hati mati itu bengkelok, keras kepala, kering otak, gak nerimo nasihat, gak nerimo kritik, gak nerimo saran. Dia itu yang bagus, dia itu yang benar. Nauzubillah. Itu penyakit paling parah, hati mati. Ya, masih mending hati keras. Ya, ada hati yang keras, ada hati yang mati. Kalau hati keras masih baca melembur kan, Pak. Kalau hati lah mati mau nang hidupnya. Barang kalau mati. Nauzubillah subhanallah. Wa qala Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, tatabba'na ahwalal qaum. Kami sudah meneliti, mengkaji nasib orang-orang yang ghibah dan namimah para ulama tadi. Apa yang terjadi? Fama ra'aina ahadan ankara alaihim wa mata bi khairin abadan. Tidak kami saksikan, ya, mereka-mereka yang merusak kehormatan para ulama tadi, kecuali kami dapati mereka matinya tidak dalam keadaan yang baik. Jadi semuanya rata-rata mati buruk. Semuanya rata-rata mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terakhir, ini agak panjang dikit. Wa min kalami Syekh Al-Arif Billah Husain bin Abdullah Bafadhal. Ini juga masih zuriyah Rasulullah. Beliau rahimahullah mengatakan, la yunkiru 'alal awliya illa mayyitul qalbi nakisul aqli mudda'in radin an nafsi. Tidak akan mengingkari para ulama kecuali orang yang hatinya sudah mati, nakisul aqli, orang yang kurang akal, mudda'in, orang yang sombong, yang angkuh, radin an nafsi, yang hanya ridho dengan dirinya dewe. Ahmak itu dungu. Jadi habis-habisan beliau kata. Jahilun, bodoh, maghrur, tertipu, yabis, jamid, orang yang keras, orang yang beku hatinya. A'mal basirah, orang yang buta mata hatinya. Makhsufun bihi maftunun, orang yang makhsuf, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang maftun, orang yang terfitnah. Ya, halikun, orang yang celaka, mamkutun indallah wa indan nas, dan orang yang mamkut itu yang dimurkai, ya, yang dimurkai oleh, yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indan nas, dan semua orang. Rata-rata orang tidak suka dengan orang yang seperti itu. La yuqbalu qawluhu wa la yu'ba'u bih. Maka orang yang demikian, ya, omongannya tidak bisa diterima, wala yu'ba, dan tidak perlu dihiraukan. Wa yakhruju minad dunya ala ghairi dinil Islam. Ini yang paling bahaya. Matinya kage tidak dalam keadaan muslim. Padahal kita dituntut untuk mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La wara'a lahu wala taqwa. Orang yang demikian tidak wara' sama sekali dan tidak ada nilai takwa sedikit pun di dalam dirinya. Bal wala islama wala imana. Bal wala islama wala imana. Dia tidak mukmin, dia tidak muslim. Murtad kan? Kalau dikatain tidak usah belok-belok. Ini gawe bahayu. Taruhannya iman. Kalau masuk penjara itu masih kecil lah. Ya, masih gampang. Itu cuma dunia, tidak lama masuk penjara. Yang lama itu masuk neraka. Kalau murtad kan masuk neraka. Nauzubillah. Jadi kalau zaman sekarang, kalau kita tidak milik teman. Kalau sanggup laju, mantak sanggup minimal doa. Ya. Jadi semua salah. Sekarang tuh, kemudian berkata orang tidak cinta ulama, kan? Dengan agama, tidak cinta Rasul. Sedangkan Rasul yang dihina itu diam baik. Sedangkan hak yang di depan mata sekarang itu tidak diam baik.
Kalau aku pribadi, batinmu ini jelek. Itu aku pribadi. Ya. Paham enggak antum misi ini? Ini arahnya kemana? Ini arahkan yang berbuat. Ya. Ini arahnya ke yang melakukan kezaliman. Kalau mereka dengar ini, seharusnya sadar, tidak akan berani berbuat. Paham ya? Ini arahnya kepada yang melakukan kezaliman itu. Pelaku. Jadi jangan salah paham. Oh, bukan aku. Oke? Nah, kalau kita tidak mampu menghentikan ini, karena akan mengorbankan diri kita dan keluarga, lebih baik kita no comment, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang mengalah itu lebih baik. Ya, mengalah itu lebih baik, yang mundur untuk nyusun siasat. Daripada kita keluar-keluar, akhirnya korbannya jatuh lebih banyak lagi. Ya. Jadi ini arahnya. Paham maksud saya? Tidak perlu saya sebut. Karena semua pasti sudah mengerti arah omongan saya ini. Maka hati-hati. Murtad. Ya. Yang mencaci maki ulama, apalagi sampai mengkriminalisasi ulama. Paham ya, Panglima? Jadi orang itu tidak warok sama sekali, malah tidak ada iman sama sekali di hati. Kalau sampai berani ngupat itu masih lebih ringan daripada dia sampai memfitnah. Ya. Wala talabbasa bi syai'in minha fi zahir. Meskipun zahirnya dia menampakkan keislaman, keimanan, tapi batinnya dia sebenarnya adalah bukan lagi mukmin. Sudah murtad tadi. Jadi taruhnya iman. Ya. Fa innahu khaliyun anil jami'. Dia lepas dari semua tadi, li'annahu la khalaqa lahu. Tidak ada akhlak. Orang seperti itu tidak ada. Ya. Kalau kita sebut nama kaget jadi fitnah. Jadi bala. Wong memang sedang nyari salah gitu. Ini lagi adu domba ini. Ya. Maka sengaja ini saya sampaikan supaya sadar. Masing-masing kita menahan diri untuk membalas ngati ulama yang di seberang sana. Akhirnya saling katu, itu yang terjadi, adu domba saat ini. Nah, kita ingin mendinginkan, cukup ini menjadi nasihat untuk kita menahan diri. Sama-sama salah ketika kita saling serang. Karena itulah yang diinginkan. Yang di luar jadi tepuk tangan. Ya, banyak yang kabur masalah ini. Masalahnya jadi apa? Dibuat sengaja kabur biar kita jadi perang saudara. Ya. Oke. Ini mudah-mudahan bisa menjadi rem kalau yang melakukan. Ya, bagi pelaku. Mudah-mudahan sadar, taubat. Karena ini bukan masalah cuma urusan di dunia, tapi sampai di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta syafaat dari kakeknya sementara kita menyakiti cucunya. Kan sudah sering saya sampaikan. Malah di Maulid Nabi sini sudah saya sampaikan. Sampai merinding itu. Ya. Luar biasa. Cuma sekarang zaman fitnah, maka kita nak hati-hati. Ya, hati-hati supaya kalau baca selamat dia gitu. Jangan selamat cuma sikok dulu. Jadi tugas kami mencerahkan untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Ya, maka tidak mau menyebut secara pasti, tidak kuar-kuar seperti itu. Ya, biar tidak terlalu jauh terjerumus. Kalau pacak sadarlah sebelum makin banyak korban yang berjatuhan. Baik. Ini saja mungkin ta'lim kita malam hari ini. Ya, mudah-mudahan manfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Yang baik menjadi semakin baik, yang sempat melakukan keburukan kalau pacak kita doakan semoga sadar dan cepat taubat. Karena kita tidak ingin umat Nabi ini celaka. Maka sering kali saya sampaikan ketika menafsirkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. 3, yang taat kita doakan tetap istiqomah. Yang tidak taat, yang nakal, yang maksiat, yang kurang ajar, ya, yang fitnah ulama, kita doakan dapat hidayah, taubat kepada Allah. Jadi kita tidak benci mereka, justru kesian. Nasib ngekek sahrul di akhirat. Kita kesian. Nah itu cinta. Jadi kita mencintai semua. Yang jahat pun kita cintai. Dalam pengertian kita doakan dia dapat hidayah.
Dia sadar dan cepat taubat kepada Allah SWT. Yang kafir sekalipun tidak ada benci di hati kita. Kita doakan supaya dia dapat hidayah masuk Islam. Nah, tidak ada sama sekali ajaran kebencian. Meskipun dengan yang non-muslim, dengan yang kafir, dengan yang musyrik, yang munafik sekalipun, kita doakan semuanya kalau pacak jadi orang baik, jadi sadar, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama merasakan indahnya iman, indahnya Islam, sama-sama nanti berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan semuanya nanti bisa berkumpul sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Jadi kita tidak membela satu dua orang, satu dua golongan. Itulah hakikat rahmatan lil alamin itu. Ya. Baik, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi